Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa murid-Ku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum, mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius.
Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita sama-sama mau membaca Mazmur 91 dengan iman kita. Yang siap katakan amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat janji Tuhan. Haleluya. Yang di onsite, di online,
Mari datang buat Tuhan, sebab Tuhan adalah luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Sekarang waktu Tuhan. Sekarang tibalah keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, manakah dilemparkannya para pendakwa itu. Mari sekali lagi, haleluya. Sekarang tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya. Semua. Iblis dikalahkan, oleh darah anak, oleh kesaksian. Iblis dikalahkan, iblis oleh darah anak. Mari anak-anak muda, iblis dikalahkan. Sekali lagi oleh darah anak, oleh darah anak. Iblis dikalahkan. Kita semua bebas. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas dari dalamku oleh kuasa darah. Semua bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Dia tinggal di dalamku. Sekali lagi kami bebas. Ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah
aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya percaya kita nerima janji yang luar biasa. Kita bebas. Katakan haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk saudara. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Saat firman Tuhan berkata bebas, kami bebas ya Tuhan. Dan pagi ini kami percaya Tuhan hadir. Haleluya. Orala basikiara la basanda. Orala basikiara la basanda. Orala basikiara la basanda. Mari ambil waktu dengan Tuhan. Yesus, Yesus. Orala basikiara la basanda. Kira la basanda ya la Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mari sekali lagi. Kau Bapa yang mengasihiku,
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu. Mari biar musik, mari ambil waktu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Haleluya. Haleluya. Karena kami pandang kepadamu ya Tuhan. Orang apa sih yang ada? Mari buka suara. Kaulah segalanya. Kaulah segala di dalam itu bagian. Kaulah yang ku pandang hidupku, mengasihimu, memuliakanmu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, keadaanmu. Bapa dan Raja. Oh, mari sembah Tuhan. Kiralah basanda, syaralah basanda, ya ralabo. Kami mengasihimu, kami mengasihimu. Kiralah basanda, ya ralabo. Kiralah baba 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 baba. Kiralah baba 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 baba. Kiralah baba 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 baba. Kiralah maya sanda. Kami mengasihimu, kami menyembahmu. Yesus, kau segalanya. Yesus, kau segalanya. Kurala basik, kurala bala 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 bala
Oh Tuhan Yesus. Mari ambil waktu sembah. Kiralah Bapa. Mari kita angkat tangan buat Tuhan. Yesus, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Kau segalanya bagi Yesus. Kurala Bapa. Kirala bala. Orala bala. Kaulah segalanya di dalam kerajaan, kebenaran itu bagian Allah yang mari saya undang kita bangkit berdiri saya. Mengasihi, memuliakan Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam kebenaran itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ora labasiki ara labasan ara.
Yesus, terutama gembala kami di tempat ini, Pak Sunardi Bahri dan keluarganya. Berkati Bapak pelayanan beliau, pekerjaan usaha beliau Tuhan Yesus, dan anak-anaknya dan cucunya Bapak. Kau beri damai sejahtera dan kasih dan sukacita yang berlimpah dalam keluarga besar ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami alami adalah sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih karena kami boleh tinggal di tempat ini, di negara ini. Kami percaya Indonesia akan maju Tuhan Yesus. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak buat Indonesia. Kau berkati Indonesia Tuhan Yesus. Berkati dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan Yesus, dan jajaran pemerintahan yang ada, supaya semua yang diputuskan itu berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa buat damai sejahtera yang Kau limpahkan atas negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan Yesus. Mari semua yang mengasihi Tuhan angkat tangan buat Tuhan. Panggil nama Yesus pagi ini. Haleluya. Cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus. Yesus, ku cinta Kau lebih dari hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari yang wanita panggil nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari gantian yang pria, panggil nama Yesus, Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari sama-sama panggil nama Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari nama Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil nama Yesus, Yesus, kami cinta Kau segala yang
bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi saudara, segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir bersama kami. Kami daripada itu Tuhan. Kami mau menghormati hadirat-Mu Tuhan, yang ada dalam setiap hati-hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kau jamah kami semua Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan penuh kemenangan. Pulang tidak beda dengan kami datang Tuhan, karena Engkau melawat kami Bapa. Kami yakin dan percaya firman mengatakan apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Amin. Kami yakin percaya segala roh-roh yang mengganggu kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Roh Kudus yang menjamah hati kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu akan bertumbuh, firman-Mu akan diterima, akan menjadi buah nyata dalam kehidupan kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu Tuhan tidak punya apa-apa, sembunyikan di bawah salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan semua daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Segala kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom semuanya. Kita ada sukacita yang besar, amin. Tadi pagi betul saya datang, saya merasakan terima kasih untuk WL PW sudah yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan saudara ya. Saya ingin melanjutkan sharing firman Tuhan dari minggu lalu Pak Sunardi ya. Minggu lalu kita rayakan Paskah saudaraku, puji Tuhan ya. Paskah ini selalu kita setiap tahun adakan, dan firman Tuhan mengatakan pengajaran firman itu perlu diulang-ulang saudara. Perlu diulang-ulang karena manusia itu sumbernya apa? Lupa. Jadi setiap tahun kita rayakan, Alkitab katakan Tuhan Yesus minta supaya ini menjadi peringatan akan daku, supaya kita ingatnya. Jadi minggu lalu tanggal 5 Jumat Agung, kemudian hari Minggunya Tuhan Yesus bangkit dan dia hidup saudara. Ini yang luar biasa. Jadi saya sangat bersukacita bahwa kita mengerti hari ini bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan dia hidup. Nah, saya ingin meneruskan firman Tuhan minggu lalu. Jadi Alkitab katakan setelah dia bangkit, berikutnya ada apa? Berikutnya itu 40 hari kemudian dia akan naik ke surga. Jadi kalau kemarin Paskah tanggal 17 kalau salah ya, tanggal 26 Mei bulan depan kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Yang saya ingin sampaikan pagi ini adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia bangkit. Ini kira-kira hari 7 hari setelah dia bangkit ya. Minggu lalu dia bangkit, hari Minggu. Nah selama 40 hari ini Tuhan melakukan sesuatu yang banyak untuk kita dapatkan sesuatu pemahaman firman Tuhan saudaraku. Nah saya ingin sampaikan setback sedikit ke belakang. Bagaimana, kenapa Tuhan Yesus dulu, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Kok Tuhan bisa mati? Kenapa Tuhan Yesus mati begitu berharga untuk harus dia yang dikorbankan gitu ya? Itu pertamanya karena apa? Ada dosa saudara. Dosa itu mesti dibayar dengan darah yang mulia. Tidak ada pengampunan dosa itu harus ada penumpahan darah ya. Saya ingin pertama saya sampaikan latar belakang dosa ya. Cuma beberapa menit. Latar belakang dosa. Jadi sejak perjanjian lama di Kejadian, tolong slide Kejadian 3 ayat 15 saudara. Kita buka sama-sama. Di awal mula dosa itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Kita sudah ingat sama-sama waktu kita sekolah minggu ya, bahwa dosa di tengah Taman Eden itu Tuhan katakan kamu jangan makan buah ini ya. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Oke? Kemudian karena bujukan iblis, dia makan saudara buah itu. Dia makan, dia mati enggak? Dia enggak mati.
secara manusianya nggak mati, tapi yang mati apanya? Rohnya. Rohnya mati itu berarti putus hubungan sama Tuhan. Mulai saat itu, mulai saat itu Tuhan katakan, aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan iblis. Antara perempuan itu mewakili manusia dan iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini awal mula. Ini berjalan, saudara. Ya, dosa ini berjalan. Nah, ini terjadi di zamannya Adam. Ya, dosa berjalan. Kemudian masuk ke berikutnya, di zamannya Adam, dosa berjalan itu, waktu itu hukum Taurat belum ada. Hukum Taurat belum ada, tapi dosa sudah ada. Ya, jadi zamannya ada itu, dosa sudah ada. Hukum Tauratnya belum ada. Kalau dosa ini ada, dosa ini tidak diperhitungkan karena tidak ada hukumnya. Setelah itu dia pindah ke zamannya Musa, Tuhan turunkan 10 perintah Allah. Ya, zamannya Musa, dosa itu ada hukumnya, ada pelanggaran. Jadi zamannya Musa kalau orang berbuat dosa, Pak Sunardi minggu lalu jelaskan, mesti ada korban, sembelihan, dianukan ya, untuk melunasi dosa itu. Nah, sehingga zamannya Musa, dosa itu ada hukum Tauratnya. Kamu melakukan pelanggaran ini, hukumannya ini. Kamu melakukan ini, hukumannya ini. Tuhan melihat bahwa darah binatang tidak boleh, tidak sanggup untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Harus dengan darah yang mulia. Ya, jadi hukum Taurat itu, hukum Taurat ditulis di batu. Ya. Nah, sekarang zamannya Kristus, dia memberikan kita kasih karunia, saudara. Memberikan kita kasih karunia untuk melunasi dosa-dosa itu, menebus dosa-dosa itu. Tadi kita nyanyikan pujiannya, oleh darah anak domba, kita ditebus, kita diberlunas. Oleh kasih karunia itu, saudara. Ya, jadi esensinya yang paling penting kekristenan kita adalah di Yohanes 3:16 adalah karena begitu besar kasih Allah sehingga dia menurunkan anaknya yang tunggal dan Yesus Kristus supaya yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu esensinya kita. Itu yang disampaikan ke seluruh dunia melalui amanat agung bahwa kamu sudah ditebus, kamu sudah hidup, kita sudah diberlunas dan kita memasuki hidupan yang kekal. Nah, ini ada harapan, saudaraku ya. Ada sukacita yang besar. Kita mesti tahu bahwa kita sudah ditebus dan kita mempunyai harapan. Ya, 2 minggu lalu Kak Andre jelasin kalau kita punya masalah kita nggak usah khawatir karena dalam Tuhan ada jalan keluar. Pasti ada jalannya Tuhan untuk menolong kita, saudara. Karena dalam dia itu ada harapan. Ya, nah sekarang setelah Tuhan Yesus menebus dosa kita, dosa Alkitab katakan dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Nah sekarang setelah Yesus bangkit, apakah dosa masih ada? Hah? Kan Alkitab katakan dosa sudah ditebus, sudah hilang kuasanya. Apakah dosa masih ada? Jawabannya masih. Dosa masih ada. Kok bisa gitu? Nah, dosa masih ada, tapi dosa itu tidak punya kuasa. Tidak punya, dia hanya berbentuk bayang-bayang saja. Nah, untuk itu dia mempunyai dosa itu berbentuk apa? Pola pikir. Keraguan, itu semuanya dosa-dosa yang putus pengharapan, itu dosa-dosa yang mengganggu umat manusia, saudara. Kita percaya dosa tidak punya kuasa, amin? Karena kuasa dosa sudah dikalahkan. Jadi dia hanya sebagai mempengaruhi aja, sebagai bayang-bayang. Alkitab katakan 1 Korintus, hai maut, di manakah sengatmu? Itu dia hanya menakut-nakuti saja. Belum pernah saya lihat ada setan di kolam renang Pondok Aren, nggak pernah ada, saudara ya. Yang adalah orang kemasukan setan. Ini masukkan apanya? Rohnya, jiwanya, saudara. Tidak ada fisik. Sudah ada, nggak ada kuasanya ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa puji Tuhan, Tuhan Yesus mati bagi kita mempunyai kekuatan yang baru. Ya,
Jadi saya mau ingetin kembali bahwa tubuh kita itu ada 3 bagian ya. Roh, tubuh dan jiwa. Pada saat pertama kali Adam makan buah, ya mati apanya? Rohnya. Sebaliknya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mati itu adalah tubuhnya. Tapi rohnya nggak mati, saudara. Sehingga pada saat dia bangkit, roh, jiwa dan tubuhnya itu dikembalikan. Dia menjadi manusia. Itulah kedaulatan Tuhan. Nih, nanti kita bahas satu persatu ya, apa yang terjadi setelah itu. Next berikutnya, slide berikutnya. Jadi saya mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan benar-benar hidup. Jadi bukan katanya. Nah ini slide berikutnya. Malah belakangnya dulu. Satu hal lagi ya bahwa Tuhan Yesus itu merubah jadi hukum dari hukum Taurat menjadi hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat semuanya itu tertulis dan mesti dijalankan, ya. Tapi kita hukum kasih karunia, di contoh yang sering kita lihat ya, di Timotius 2 itu bahwa seringkali seperti perempuan itu yang berbuat kedapatan berbuat zina. Jadi banyak orang-orang Farisi membawa perempuan itu ke depan Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan ini berbuat zina, berdosa Tuhan. Secara hukum Taurat itu mereka mesti dirajam dengan batu, mesti dimatikan ya. Tapi dengan kasih karunia Tuhan katakan, bila ada salah antara kamu yang tidak berbuat dosa, kamu yang boleh pertama kali melempari batu. Tapi mereka enggak, mereka sadar bahwa mereka juga berbuat dosa. Akhirnya mereka satu-satu pindah gitu ya. Nah itulah hukum kasih karunia. Tuhan katakan, akhirnya Tuhan mengambil perempuan itu, Tuhan katakan apa? Kamu dosamu sudah diampuni dan kamu jangan berbuat dosa lagi. Itulah. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Dia tidak menggunakan hukum Taurat tapi dia menggunakan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah hukum yang ditulis dalam hati setiap kita. Kalau hukum Taurat dalam batu, hukum kasih karunia itu ditulis dalam hati setiap kita. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Itu luar biasa, saudara. Jadi kita mesti tahu yang kita ada di sini ya. Tubuh dan jiwa kita, roh kita. Roh kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dan sudah milik Tuhan. Sehingga kita harus menjaga roh itu. Kita ke gereja yang kita memberi makan apanya roh? Kita memberikan rohnya kita supaya kita mendapatkan pengertian, saudara, keselamatan. Dan kita nggak usah ragu lagi bahwa roh kita sudah bersama dengan Tuhan, sudah bersinergi dimanapun kita berada. Ini kita mesti jaga, saudara. Gembala sidang kita katakan, kalau kita nggak jaga keselamatan ini bisa hilang. Ya kalau kita kaji setengah-setengah ya kita akan seperti dalam api gitu ya, hangus. Tapi kita diselamatkan. Tapi kita mau apa? Diselamatkan secara sempurna. Supaya kita mendapatkan mahkota itu, saudara. Itu yang kita rindukan. Nah ini yang kita jalankan dalam masa sekarang ini. Ya jadi tadi contohnya orang berdosa secara hukum dia harus mesti dihukum. Tapi Alkitab katakan 2 Timotius, kadang manusia tidak setia, saudara. Tapi apa? Tuhan setia. Kadang manusia banyak dosanya, tapi Tuhan tidak boleh meninggalkan ketuhanan Dia. Dia mesti mengampuni kita, saudara. Karena Dia Tuhan, Dia tetap setia, Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dia memati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu esensi kekristenan kita sebenarnya. Hal ini mesti yang ingin disampaikan ke seluruh dunia adalah berita bahwa hal penebusan dosa, bahwa ada harapan dalam Tuhan, bahwa dosa kita sudah ditebus. Dan untuk itu Alkitab katakan yang menakutkan dari mesti ke bangsa-bangsa supaya mendengar berita ini. Setelah itu apa? Dia datang kedua kali. Dan itu akan kita sedang dalam masa-masa itu. Ya, saya ingin sampaikan karena itu masih banyak sharing firman Tuhan yang bahan berikutnya. Saya batasi dalam masa 40 hari ini sebelum terus naik ke surga. Ya, di ayat di Galatia itu mengatakan Yesus menang atas maut, kita hidup dalam kasih karunia Allah. Oleh apa? Oleh iman, saudara. Ya, tadi kita mengerti ya. Kita menerima kasih karunia Allah itu yang Tuhan sudah berikan oleh apa? Oleh iman. Tanpa iman semuanya sia-sia, saudara. Kita imani bahwa kita sudah menerima kasih karunia itu. Dan untuk itu kita mesti sadar bahwa, kamu ini bukan Israel, dirimu itu bukan untuk kamu lagi, tapi kamu adalah untuk Tuhan, dirimu untuk Tuhan. Itu kita
Alkitab katakan kita persembahkan hidup kita ini untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ini adalah lagu yang sudah sangat lama, saudara, mungkin tahun 2002 ya, tahun 2 sebelum Masehi ya. Galatia 2 ayat 20. Di G kali ya. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku, apa? Dan yang menyerahkan diri. Karena apa, saudaraku? Karena aku, sekali lagi, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan hidupnya karena aku. Karena saudara dan saya, dia menyerahkan hidupnya, saudara. Ya. Itu baru pembukaan, saudara. Kita masuk ke intinya. Dalam tadi saya sudah jelaskan ada zaman Bapa ya, zaman anak, kemudian zaman anak, Tuhan Yesus, kemudian kita pindah ke zaman Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Dalam Alkitab, saya kebetulan pelajari ini, baik di kitab Matius, kitab Lukas, kitab Markus dan Yohanes, semuanya menjelaskan message yang sama. Setelah Tuhan Yesus bangkit itu, semuanya itu sama bahasanya. Tuhan Yesus selalu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Sama. Di Matius, di Markus, Lukas, Yohanes sama intinya. Cuma hari ini saya akan ambil satu aja dari kebanyakan dari Yohanes. Ya, kebetulan di sini ada Yohanes Samosir. Sebentar lagi dia menjadi bapak, saudara ya. Jadi bukan kebetulan, saudara. Nah, saya mulai dari karena waktu Tuhan bangkit, dia hidup kan, tapi mesti dibuktikan bahwa dia hidup. Zaman sekarang ini banyak hoax, saudara. Ya, buktinya di Matius, jadi Yesus konteksnya gini, Yesus akan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu apa? Hidup. Itu pertama ada dusta mahkamah agama. Ada dusta mahkamah agama itu di Matius 28 ayat 12-14. Matius 28 ayat. Jadi gampang, kita akan cari bagian belakangnya, saudara. Ya, selalu Matius 28. Semuanya Matius, Lukas itu di belakang kitabnya selalu ada tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dari situ Matius 28 ayat 12-14 saya bacakan. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi dia sekarang kayak KKN gitu ya. Kamu dikasih duit, kamu bilang bahwa Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya ketika kamu sedang tidur. Itu dusta, saudara. Itulah hoax benar-benar. Jadi itulah iblis, saat tadi katakan hilang kuasanya, tapi dia mempengaruhi manusia. Pikiran jahat kan. Kamu bilang ya, Tuhan Yesus itu enggak bangkit, dia itu dicuri oleh murid-muridnya. Nah, ini yang masalah terbesar dunia ini adalah karena adanya hoax, saudara.
Perang dunia karena apa? Karena hoax. Kesukaran di dunia juga banyak karena pertengkaran sana sini itu karena banyak adalah berita-berita yang tidak benar, saudara ya. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, esensi berikutnya bahwa yang kedua selalu sama message-nya. Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa dia hidup. Dia pada saat sedang murid-muridnya berkumpul dalam satu ruangan semua pintu tertutup ya, dia muncul tiba-tiba. Dan dia selalu katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus. Dan dia selalu katakan damai sejahtera bagi kamu. Setiap kali ketemu dengan murid-muridnya, dia berikan damai sejahtera bagi kamu. Yang saya ingin sampaikan saudaraku, dunia akhir-akhir ini sedang membutuhkan damai sejahtera. Amin. Orang yang punya uang belum tentu memiliki damai sejahtera, saudara. Karena kalau bukan dari Tuhan ya. Saya bukan membicarakan orang lain, tapi banyak konglomerat Amerika Serikat, bahkan dia bisa terjadi divorce, perceraian, bukan karena uang, saudara. Duitnya triliunan, saudara. 1 triliun itu kira-kira 1.000 miliar. Bisa beli satu kompleks GBI kompleks Pondok Aren ini, saudara. Ya. Tapi mereka bisa divorce juga. Banyak orang kaya, banyak orang semuanya itu, artis, semuanya. Mereka happy-happy aja, Pak. Tapi mereka tidak punya damai sejahtera. Yang sekarang ini damai sejahtera hilang, saudara. Untuk itu dalam masa 40 hari ini Tuhan katakan, aku memberikan kamu damai sejahtera, saudara. Saya percaya kita pulang semuanya membawa damai sejahtera. Dan tolong damai sejahtera ini disampaikan kepada anak kita, sesama kita, dan dimanapun kita berada. Bukan karena habis pulang dari gereja Pondok Aren, bukan, saudara. Tapi karena dari Yesus yang memberikan itu bagi kita. Ya. Bukan saya yang memberikan, saudara, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memberikan damai sejahtera. Untuk kita selalu murid-muridnya berkumpul, saudara. Ya. Cuma ada satu sayangnya, pada saat dia berkumpul ada satu yang tidak hadir, saudara. Bisa slide-nya? Namanya siapa? Pak Sunardi sudah jelas minggu lalu, namanya Thomas, saudara. Waktu dia berkumpul 11 muridnya, 11 muridnya, ada satu yang tidak hadir, namanya Thomas. Nah ini yang dia ragu. Murid-muridnya sudah bilang, kami sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia bilang, enggak. Sebelum aku mencucukkan jariku dalam tangannya, dan lambungnya kalau salah ya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya udah. Nah satu waktu mereka berkumpul, semua pintu terkunci, dan datang kedua datang lagi ke mereka. Dia bilang apa lagi? Damai sejahtera bagi kamu. Nah kita buka di Yohanes 20 ayat 29. Ini yang saya paling suka ayatnya, saudara. Maaf. Yohanes 20 ayat 29. Jadi kita di Yohanes di mana aja, karena kita akan sering ke situ. Yohanes 20 ayat 29. Katanya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini luar biasa. Itulah saudara dan saya. Kita berbahagia, kita tidak melihat, tapi kita percaya. Percaya melalui apa? Melalui iman kita. Alkitab katakan tanpa iman, semua tidak sia-sia. Iman adalah pengharapan. Yang tidak kita lihat, tapi adalah bukti nyata, saudara ya. Ayatnya luar biasa ya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita selalu ingat ini, saudara. Ingat, kita berbahagia, kita tidak melihat tapi kita percaya, saudara. Nah, saya terusin di Yohanes, langkah sedikit yang berikutnya. Selama 40 hari ini Tuhan minta apa? Di zaman Roh Kudus ini berlaku terutama untuk gembala-gembala kul, saudara. Gembala-gembala kul atau kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga. Ataupun yang kita membawahi orang di Yohanes 21 ayat 15. Judulnya itulah, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Kita berkumpul di sini untuk satu penggembalaan dari GBI Pondok Aren melalui Pak Sunardi dan juga melalui pelayan-pelayan Tuhan. Untuk terus kita saling dalam satu kawanan domba yang Pak Pri sering katakan ya. Kita dalam satu kawanan domba kecil. Kita bukan hanya melihat dari jumlahnya saja, tapi kita ingin memastikan bahwa saudara dan saya
memiliki pemahaman yang sama tentang firman Tuhan, memiliki tuntunan yang sama untuk amanat agung ini supaya apa? Kita diselamatkan. Supaya kita masuk surga. Itu kuncinya. Selebihnya itu adalah sebagai aturan-aturan saja. Esensinya bagaimana kita mengerti penebusan dosa kita. Dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita sudah diselamatkan. Ini terus yang kita jaga, saudara. Esensinya kekesalan itu aja. Karena itu yang disampaikan seluruh ini adalah ini, penebusan dosa dan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Ini yang bisa disampaikan. Ya. Kemudian saya mau sampaikan yang kita baca Yohanes 21 ayat 17 saja ya. Jadi ini waktu Tuhan Yesus pagi-pagi dia sarapan gitu ya sama murid-muridnya. Kalau kita sarapan di sini, sarapan makan soto ayam Argas gitu ya. Mungkin Tuhan Yesus lagi sarapan sama murid-muridnya. Dia bilang, Alkitab katakan yang dia sangat kasih adalah murid Simon Petrus ya. Karena dia tahu Simon Petrus yang menyangkal dia. Tapi dia bilang kamu akan dirubah menjadi dasaran teguh. Di atasnya Tuhan akan membangun gerejanya. Ayat 17. Ini saya lompat aja. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Ini berbicara konteksnya bukan hanya berbentuk jemaat, tapi juga dalam keluarga juga, Kristen juga dalam kul-kul kita sama, saudaraku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kita yang mungkin tanda petik yang lebih awal mendengar firman Tuhan atau mendapat pengertian yang baru, kita mesti menggembalakan domba-domba kita atau orang-orang di bawah kita supaya mereka masuk dalam jalur yang benar untuk mendapatkan keselamatan itu. Mungkin kita bisa bersalah, mungkin bisa berbuat dosa, tapi cepat kita kembali ke rel yang benar lagi, saudara. Kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Asal kita setia, kita mau jujur, Tuhan saya salah. Ya udah kita bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Kita kembali yang benar, saya percaya. Pas Tuhan datang kedua kali, dia akan mengangkat kita, saudara. Ya, jadi tahapan berikutnya adalah setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Jadi sekarang ini adalah zaman Roh Kudus. Jadi zaman Roh. Jadi kita orang Kristen mesti mengerti, kita terus menjaga roh kita supaya saat kedatangan Tuhan Yesus dua kali, roh kita ditemukan sinergi dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Ini akan kita memperoleh masuk ke dalam kehidupan kekal, saudara. Ya, kita mengerti itu. Jadi sekarang ini masa-masa penantian. Ya, nanti ada lagi satu sesi tentang rapture, pengangkatan kedua, kedatangan Tuhan Yesus dua kali dan pengangkatan. Ya, jadi ada 3,5 tahun masa kesusahan, 3,5 tahun berikutnya, kemudian ada Tuhan bisa terjadi pengangkatan dan diangkat jadi orang mati. Yang terbaru akan diangkat, dirubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dan kita yang masih hidup akan terangkat bersama-sama ke Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Itulah tujuan hidupan kita. Setelah itu kita akan memasuki hidup yang kekal, eternity. Ya. Saya tutup, saudaraku, dengan satu ayat. Tadi pagi saya lihat, nggak kebetulan juga bahwa Voice of Pentecost ada ya, dari pusat menjelaskan tentang amanat agung, saudara. Ya, jadi di Matius itu ayatnya Matius yang terakhir ya. Jadi Matius itu yang terakhir adalah yang ke-28. Yang terakhirnya adalah perintah untuk memberitakan Injil, saudara. Ya. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman, saudara. Ya. Jadi esensi Kristen kita sudah jelas, ada zaman
Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Sekarang ini kita berada di zaman Roh Kudus. Untuk itu, biarlah roh kita terus menyala-nyala. Amin. Tidak kebetulan kita pakai baju merah, saudara, hari ini ya. Saya percaya rohnya menyala-nyala, sukacita menyala-nyala, karena Tuhan mau ada pengharapan, saudaraku ya. Ada sukacita yang besar, saudara. Ya, saya kira itu yang saya mau sampaikan. Biar menjadi berkat bagi semuanya. Oke, saudara, kita tundukkan kepala. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami tahu hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya firman-Mu akan bertumbuh Tuhan. Firman-Mu akan menjadi berkat Tuhan. Ada harapan, ada kabar baik dalam Engkau Tuhan. Ada jawaban doa Bapa. Kami percaya yang datang saat ini punya masalah Tuhan. Engkau adalah sumber jalan keluar bagi kami. Yang sakit saya percaya Engkau adalah healer kami, Engkau penyembuh kami Tuhan Yesus. Dan apapun yang pergumulan yang kami harap hadapi Tuhan, kami percaya Engkau lebih besar dari semuanya Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang menjamah setiap hati kami Tuhan, memberikan pengertian Tuhan, memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dunia boleh bermasalah, dunia boleh sedang mengalami kesusahan, tapi kami percaya pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kau memberkati kami dengan luar biasa. Yang bekerja Kau berkati Tuhan Yesus. Yang punya masalah keluarga Kau berikan jalan keluar Bapa. Biar Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, ada dalam hidupan kami Tuhan, supaya tidak sia-sia Tuhan pengorbanan 2000 tahun lalu Tuhan. Engkau mencatat dengan darah Yesus dalam hati kami Tuhan, sehingga kami memperoleh keselamatan itu Tuhan Yesus. Kami boleh ditebus dengan darah yang luar biasa Tuhan, darah anak benar yang sempurna. Kami boleh melihat tembus tangan-Mu Tuhan saat ini Tuhan, dan akan saat Engkau datang kami akan bertemu face to face di awan permai bersama Engkau Tuhan Yesus. Biar sukacita ini Tuhan terus dalam hidup anak-anak-Mu Bapa. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan Raja kami Allah hidup. Haleluya, amin. Yuk, terima kasih. Kita bangkit sama-sama berdiri, saudara. Haleluya, kita bangkit sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya atas kehadirannya. Amin. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Biarlah saudara waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kita semuanya ini. Saya berdoa dan kita terus untuk memaknai kematian, kebangkitan Tuhan Yesus dan berikan hidupnya bagi kita semuanya. Amin. Kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Banyak hal yang tidak layak kita terima, tapi karena kasih anugerah Tuhan, Dia berikan semuanya bagi kita. Amin. That is grace. Untuk itu, sekali lagi, dari awal firman Tuhan Pak Israel sudah sampaikan, Kejadian 3:15. Itu namanya yang kita sebut dengan proto-evangelium. Itu adalah penginjilan yang pertama yang terjadi atas muka bumi ini. Kita lihat bagaimana bahwa Tuhan mengatakan, keturunanmu. Kata keturunan, padahal dosa adalah hukumannya kita tahu adalah mati. Tidak mestinya sih selesai, Adam dan Hawa selesai. Tetapi ada kata keturunan di sana. Artinya apa? Tuhan tetap menginginkan kehidupan bagi saudara dan saya. Amin. Untuk itu mari kita tetap menerima kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Bukan dengan cara yang gampang. Karena harus terjadi tukar guling. Substitution. Yesus harus mati sebagai kita. Dan kita menerima hidupnya. Kalau hari ini kita boleh berdiri, semuanya karena kasih, karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu, mari saudara responi kasih karunia ini dengan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah. Kita tahu kenapa kematian boleh terjadi. Karena dosa. Hukumnya adalah, upah dosa adalah apa saudara? Maut. Ya, karena dosa, kematian itu ada. Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan kematian bagi setiap saudara dan saya. Untuk itu, saya mengatakan,
Mari saudara, itulah kasih Tuhan yang sempurna. Jangan pernah tinggalkan kehidupan, jangan pernah tinggalkan keselamatan yang sudah memberikan bagi kita semuanya. Biarlah kita mau sama-sama, saudara, sama katakan, saudara tidak hanya masuk di pintu gereja, tetapi saudara dan saya masuk di pintu kerajaan surga. Amin. Satu kali kelak kita akan bertemu sama-sama, saudara, berkumpul di sana. Sebagai gembala, saya harus memastikan, saudara, bukan hanya saudara masuk pintu gereja, tapi saya harus memastikan setiap namamu dicatat dalam buku kehidupan Tuhan. Setiap namamu, setiap saudara dan saya masuk yang namanya pintu kerajaan sorga. Amin. Oh, nama-nama, mari kita berdoa sama-sama, saudara. Oh, haleluya. Mari saudara, haleluya. Firman Tuhan yang sungguh indah bisa kita dengar, yang begitu tersusun rapi. Terima kasih Pak Yusran. Mari saudara, kita dalam masa Roh Kudus. Jangan sia-siakan Roh Kudus ada yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Selama 40 hari saudara Tuhan Yesus berjalan atas muka bumi ini, Dia mau memastikan bahwa Dia hidup bagi saudara dan saya. Dia sudah mati bagi saudara dan saya. Untuk itu kita mengingat saudara 40 hari ini sebelum Dia naik terangkat ke sorga. Mari saudara, believe in Him. Mari saudara, kita mau percaya. Put trust in your heart. Mari taruh percayamu dalam hidupan Dia. Mari taruh masa depanmu ke dalam Dia. Mari taruh apa yang kau sebutkan, saudara. Apa yang kau taruh semuanya itu dalam tangan Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik bagi kita semuanya. Oh, nama narala basyana. Oh, haleluya. Baru setengah 12, biasanya kita selesai setengah 2, saudara, masih ada 2 jam. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada, amin, sampai hari ini. Sekali lagi, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Katakan, aku percaya, haleluya. Aku percaya. Apa saudara, berkat kuatan, oh terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang melimpah daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan semuanya. Bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Terima kasih Tuhan. Pujiku Sekali lagi, katakan aku percaya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu Oh haleluya. Oh haleluya. bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah-Nya. Memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya. Menghadapkan wajah-Nya bagi kita semuanya. Memberikan shalom, damai sejahtera bagi semuanya hidupan kita. Yang kita sayangi, yang Kau cintai. Tuhan berikan apa yang Kau kerjakan semuanya buat berhasil. Mata pencarian usaha, pendidikan, sekolah, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan memelihara kita semuanya seperti biji mata. Menjauhkan kita semuanya segala macam kecelakaan, para bahaya. Menjauhkan kita semuanya penyakit. Menjauhkan kita semua segala macam kuman, bakteri, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun. Omikron, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Dan bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih sayang. Kita damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Usia yang dimemang kita semuanya. Di siang yang indah ini sampai Maranatha. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.